Profesi pembersih sisik ikan di pasar tradisional tidak banyak yang tahu, namun menarik untuk dikulik. Meski terkesan mudah, profesi ini perlu ketekunan yang panjang. Salah satunya ada di pasar ikan Pabean yang telah berdiri lebih dari 170 tahun di kota bernama Surabaya. Pemirsa, berikut kisahnya di Sisi Kota. Pasar yang satu ini seolah memiliki nyawa tersendiri di kota Surabaya. Berdiri sejak tahun 1849, Pasar Ikan Pabean tidak hanya sekedar menjadi pusat jual beli ikan terbesar se-Jawa Timur, namun juga sekaligus menjadi saksi sejarah kejayaan maritim di Kota Pahlawan. Dan di segmen Sisi Kota kali ini kita akan melihat bagaimana aktivitas Pasar Pabean hingga kini. Aroma ikan, udang, khas tangkapan berbagai hasil laut semerbak tercium saat menyusuri gang-gang sempit di area Pabean ini. Aktivitas di pasar ikan tertua di Jawa Timur ini seolah tak pernah mati hari demi hari. Ikan segar yang baru saja didatangkan nelayan usai melaut yang menjadi kelebihan ikan di pasar yang satu ini. Inilah yang menjadi daya tarik pengunjung yang datang. Emang kalau misalnya pasar ikan untuk kita itu bisa ke Pabean karena di sini tuh fresh, setelah itu tangan jadi laut, jadi langsung ke sini, jadi biar nggak basi dan lain-lain. Belanja terus, saya setiap minggu ke sini. Biasanya habis berapa, Bu? Kalau seminggu sih antara 700 sampai 1 juta. Oke, itu kenapa kok ikannya gimana? Kualitasnya, harganya gimana? Ya kualitasnya, kalau harga saya nggak menjadi patokan, cuman segernya aja. Kalau di sini tuh kan saya punya langganan dan beliaunya tuh udah pasti benar gitu loh. Ini seger, Bu, makanya saya beli. Aktivitas pasar ikan Pabean seolah tidak pernah tidur, namun biasanya paling ramai di sekitar jam 2 siang. Pengunjung juga bisa melihat bagaimana ikan-ikan segar ini dibawa dari laut secara langsung. Aktivitas perdagangan pun terjadi. Transaksi jual beli, tawar-menawar antar pedagang dan penjual semakin menambah keriuhan aktivitas di pasar Pabean ini. Ya, aktivitas seperti ini bahkan sudah terjadi lebih dari 1 abad lamanya. Tak mengherankan, para pedagang pun rata-rata sudah berjualan ikan di pasar ini secara turun-temurun. Aku di sini hampir 16 tahun. Itu turun-temurun, Mas? Iya, cuman awalnya aku minum umne gitu. Ada perubahan mulai corona gitu. Iya, tambah sepi. Mas, tapi apa sih yang kelebihannya ikan di sini, Mas, dibandingkan pasar lain? Kelebihannya di sini kulit tambah murah daripada yang lain. Dari laut langsung ke pasar Pabean. Nah, salah satu sisi menarik yang terselip di balik keriuhan pasar ikan Pabean yakni munculnya jasa membersihkan sisik-sisik ikan. Udin salah satunya. Ia mengaku sebagai pembersih sisik ikan di sini adalah buruh dari pemilik lapak ikan. Jasa ini hanya pekerjaan sampingan saja. Hasil dari jasa membersihkan sisik ikan nantinya akan menjadi penghasilan pribadi tanpa harus disetorkan. Upahnya memang tidak seberapa, namun bagi Udin bayaran atas jasa yang dilakukan sangatlah berarti. Mas, udah berapa lama, Mas, ini kerja untuk 6 tahun, Mbak. Sudah 6 tahunan ya, Mas. Biasanya susah nggak sih, Mas? Ada bedanya nggak? Ikan-ikan tertentu tantangannya gimana nih, Mas? Kalau ikan besar agak susah, Mbak, nyisiknya, Mbak. Kalau ini termasuk ikan kecil ya? Iya, ikan apa kecil. nih? Ikan apa nih, Mas? Ikan bandeng, Mbak. Oke, berarti kalau Mas sendiri selain memang khusus untuk nyisikin ikan ini atau gimana, Mas? Ya, sisi ikan, kadang ya cari ikan juga, Mbak. Cari ikan juga ke nelayan yang baru datang ya, Mas ya? Oke, kalau boleh tahu nih, Mas, ini harga jasanya nyisikin ikan ini berapa? 1 kilonya 3.000, Mbak. 3.000 per kilonya dan itu memang murni untuk Mas Udin ya? Iya. Oke. Awalnya pasar ini bukan terkenal sebagai pasar ikan, namun justru dikenal sebagai pusat grosir rempah-rempah.
Keberadaan Pasar Pabean tak terlepas dari Sungai Kalimas. Kalimas sejak dulu dikenal sebagai jalan tol air di mana tongkang dan nelayan mengangkut berbagai komoditas. Dari pelabuhan besar bisa merapat ke dermaga di belakang pasar. Tentu ini menjadi salah satu alasan mengapa komoditas ikan laut menjadi dominan di sana. Bukan dibentuk karena nama pasar ya. Jadi justru pasar itu lahir karena ada kepabeanan. Jadi sebenarnya di beberapa tempat nggak hanya di Surabaya sih. Kalau kemudian ada pabean berarti di situ ada urusan pajak, membayar pajak untuk transaksi perdagangan di pelabuhan biasanya. Jadi di banyak tempat di Surabaya, di Sidoarjo, di Jakarta, di banyak tempat sebenarnya. Pasar ikan Pabean bukan sekedar tempat jual beli, namun sekaligus menjadi simpul ekonomi dan budaya yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya. Fakta menarik lainnya dari pasar ikan Pabean ini adalah lokasinya yang berada di persimpangan 3 etnis. Di wilayah utara berbatasan dengan kawasan Arab, di wilayah selatan berbatasan dengan kawasan pecinan kembang Jepun, dan di sisi barat berbatasan dengan kawasan Melayu dan Jawa. Pasar ikan Pabean pun bukan pasar biasa, namun sudah menjadi identitas yang tak terpisahkan oleh perkembangan kota bernama Surabaya. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.